Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-asyarah karya Al-Hafidz Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah yang wafat tahun 600 Hijriah. Masih dalam penyebutan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan ya mungkin dua atau tiga mukjizat terakhir yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah. Terakhir disebutkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah banyaknya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau masih hidup. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taksirul ta'am. Taksir al-ta'am, yakni memperbanyak makanan. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan makanan ya yang ada sehingga mencukupi orang-orang yang tadinya asalnya tidak cukup secara zahirnya. Kata beliau rahimahullah, wa at'ama Allahu ahlal khandaqi wa hum alfun min sa'i sya'irin aw dunahu wa bahimatin fashabi'u wansarafu wa ta'amu aktsaru makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah taala pernah memberi makan yakni melalui mukjizat Rasulullah SAW kepada para sahabat ya yang bekerja untuk menggali parit di perang Khandaq itu. Ketika itu kaum muslimin dalam keadaan kekurangan kemudian harus menggali parit ya Khandaq yang luasnya, yang panjangnya dan dalamnya tidak bisa dilompati oleh kuda ya. Kalau kudanya mau melompati Khandaq tidak bisa, jangkauan kudanya nggak sampai lompatan sejauh itu, dan kalau kudanya terperosok kudanya tidak bisa lompat ke atas, dan ini bukan pekerjaan yang ringan. Kala itu sahabat yang bergotong royong membuat Khandaq ya di dua sisi atau satu sisi kota Madinah, jumlahnya ada 1.000 orang. Ya, ketika itu disebutkan bahwa Jabir ibnu Abdullah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kelaparan luar biasa. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ikut bekerja, di mana sebagian sahabat ada yang mengikatkan batu di perutnya, ya, untuk menahan lapar, ambil batu-batu kecil kemudian masukkan di semacam sabuk baru diikat dengan kencang supaya menekan perut sehingga tidak terlalu terasa kelaparnya ya, karena tidak ada yang bisa dimakan ya. Dan Nabi SAW disebutkan waktu itu beliau mengganjal perutnya dengan beberapa biji batu ya, biji batu karena kelaparan. Maka melihat hal itu Jabir ibnu Abdullah pulang ke rumahnya, bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Rasulullah SAW sudah sangat kelaparan ya, kasihan. Maka istrinya mengatakan ada, tapi tidak banyak. Paling kalaupun mau kasih makan cuma Rasulullah SAW saja, mungkin 1-2 orang bersamanya. Maka pulanglah Jabir ibn Abdullah kembali kepada Nabi SAW, kemudian membisikkan atau memberitahukan secara khusus kepada Nabi SAW bahwa kami mengundang Anda makan di rumah. Nah, ketika mendengarkan undangan itu, Nabi Muhammad SAW justru kemudian mengumumkan kepada semua orang. Katanya Jabir bin Abdullah mengundang kita semua makan. Wah. Maka cepat Jabir bin Abdullah langsung pulang ke rumahnya mengatakan, Nabi SAW mengundang semua orang. Ya, mana semua orang? Bagaimana mungkin tidak akan muat? Ya, tidak akan bisa, tidak akan cukup makanan ini. Tapi lihat istrinya Jabir bin Abdullah, seorang perempuan mukminah, ya. Tidak menggunakan logika, tidak menggunakan akal. Kata perempuan yang mukminah ini, sadaqah Rasulullah SAW. Ya, pokoknya saya tidak mau tahu, Rasulullah SAW pasti benar.
Tidak mungkin Rasulullah SAW manggil semua orang datang ke sini terus tidak ada makan. Itu kan kayak mirip ngeprank gitu ya. Ya, tidak mungkin Nabi SAW akan melakukan hal seperti itu. Saya yakin. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Pokoknya Rasulullah SAW jujur, benar. Sadaqah Rasulullah SAW. Lihat, ini mukmin. Tidak peduli hitung-hitungan di atas kertas bagaimana. Tidak peduli logikanya bagaimana. Tidak peduli. Pokoknya tidak mungkin Rasulullah SAW melakukan hal itu. Ya, ini mengundang orang terus tidak tiba-tiba tidak makanan. Ya, pasrah, tawakal kepada Allah Taala. Dan lihat perempuan mukminah ini simpel kata-katanya, tidak macam-macam, tidak pusing bagaimana ya. Tapi langsung keluar dari mulutnya sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Rasulullah SAW dengan semua sahabat, disebutkan di sini 1.000 orang ya, yang bekerja ketika itu. Sementara di rumahnya Jabir itu hanya ada 1 sok gandum atau kurang. 1 sok itu sekitar berapa? Zakat fitrah lah. Zakat fitrah. Ya, 2,5 kilo kan begitu. 2,5 kilo gandum syair. Gandum yang keras, bukan yang kualitas lembutnya, bukan yang kualitas bagusnya. Kemudian cuma ada 1 ekor kambing yang dipotong, itu saja. Tadinya untuk Nabi SAW dan mungkin keluarga dia sendiri, ya. 6. Maka datanglah Nabi SAW langsung mendatangi masuk ke rumah bersama Jabir ibn Abdullah. Kemudian Nabi SAW langsung berkata kepada Jabir, jangan buka pancinya, bawa ke sini. Maka maka istrinya pun datang dengan membawa panci tersebut dalam keadaan tidak dibuka olehnya. Maka Nabi SAW berkata kepada sahabat, masuk, kalau nggak salah per 10 orang itu, per 10 orang bawa makanan bawa tempat makannya masing-masing. Maka Nabi SAW mengambil makanan dari panci tersebut sampai 10 orang keluar. Setelah itu masuk lagi 10 orang. Nabi SAW mengambil dari panci tersebut sampai selesai 10 orang. 20 sudah keluar. Terus dari panci yang kecil itu mencukupi 1.000 orang. Mencukupi 1.000 orang. Ini mukjizat Rasulullah SAW, salah satu tanda kenabian yang Allah Ta'ala ciptakan melalui Nabi pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak makanan. Disebutkan fasyabi'u wansarafu wa ta'am aktsaru makan. Maka sahabat ini semuanya yang 1.000 orang makan sampai kenyang, bukan makan yang penting tidak lapar. Jatah yang diberikan oleh Nabi SAW per orang itu makan sampai kenyang. Wansarafu, kemudian mereka semua kembali ke pekerjaan menggali parit itu. Dan makanan yang tersisa di panci tidak sama seperti sebelumnya, tidak sama seperti aslinya, malah bertambah banyak. Lebih banyak dibandingkan yang dimasak asalnya. Jadi tidak berkurang sama sekali, justru bertambah. Tidak berkurang sama sekali, justru bertambah. Nah, jadi kalau cuma menggandakan uang, ya nggak ada apa-apanya. Ya, menggandakan uang itu pun penipuan pakai alat ya. Nah, ini menggandakan makanan dari panci seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini Allah Taala menciptakan makanan tersebut, ya, dan cukup untuk 1.000 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kisah seperti ini ada beberapa mukjizat menggandakan atau memperbanyak makanan ini terjadi beberapa kali di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kejadian yang pertama. Kemudian wa af'ama ahlal khandaqi aidan min tamrin yasirin atat bihi ibnatu Bashir ibni Sa'ad ila abiha wa khaliha Abdullah bin Rawaha. Nabi SAW pernah juga memberikan makan kepada ahlul khandaq, orang yang menggali parit. Karena itu kan bukan pekerjaan satu hari. Itu khandaknya. Itu tadi di hari yang lain. Ini kejadian di hari yang lain. Ya, masih di sahabat yang kerja menggali khandak, menggali parit itu. Pernah Nabi SAW memberikan makan kepada ahlul khandak yang menggali parit itu dari beberapa butir korma yang dibawa oleh putri Bashir ibnu Sa'ad. Putrinya datang, ya, membawakan beberapa butir korma kepada ayahnya Bashir ibnu Sa'ad dan kepada pamannya Abdullah bin Rawaha. Ya, maka Nabi SAW kemudian dengan izin Allah Taala, ya, Allah Taala memperbanyak, menggandakan korma tersebut sampai Nabi SAW memberikan kepada seluruh orang-orang yang hadir di penggalian khandak itu.
Nah, kemudian wa amara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an yuzawwida arba'ami'ati rakibin min tamrin kal fasilir rabid fazawwada wa baqiya ka'annahu lam yanqus tamratan wahidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Umar bin Khattab untuk memberikan bekal kepada 400 penunggang kuda, ya, yang kelihatannya zahirnya di sini mau pergi berperang, ya. 6 atau onta, ya, 400 ekor onta. Nah, korma, ya, disuruh penuhi apa? Penuhi per onta, 400 ekor onta itu dikasih beban, dikasih barang bawaan, ya, untuk makanan mereka di perjalanan. Untuk makanan mereka di perjalanan. Nah, maka Umar bin Khattab memberikan bekal kepada 400, ya, orang pengendara ini dengan ontanya masing-masing sampai penuh, dan sisanya seakan-akan tidak berkurang sama sekali. Jadi Nabi SAW memberikan korma, ya, memberikan korma yang cukup untuk 400 orang. Umar cukupi semua 400 orang dan ternyata itu tidak berkurang sama sekali. Ya, itu tidak berkurang sama sekali. Nah, wa at'ama fi manzili Abi Talha samanina rajulan min aqrasi syairin ja'alaha Anasun tahta ibtihi hatta syabi'u kulluha wa at'ama, ya. Semisal juga Nabi SAW pernah memberikan makan kepada 80 orang di rumahnya Abu Talha. Di rumahnya Abu Talha, yakni ayah tirinya Anas bin Malik. Ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, seingat saya kejadiannya juga sama, mengundang Nabi SAW makan, tapi kemudian Nabi SAW datang bersama dengan banyak orang, ya, yang tidak cukup jelas makanannya dari gandum, dari roti gandum ini. Kemudian Nabi SAW memperbanyak, dengan izin Allah Ta'ala, memperbanyak makanan sehingga cukup untuk 80 orang sampai mereka semua kenyang. Wa at'amal jaish min mizwadati Abi Hurairah hatta syabi'u kulluhum. Nabi SAW juga pernah memberikan makan kepada pasukan Abu Hurairah sampai mereka semua kenyang. Ya, mizwadah, saya lupa jangan. Ada artinya situ, Ustaz? Lewat tadi ini kata-katanya, saya tidak cari. Tolong dicari tuh. Tsumma radda ma baqiya fihi wa da'alahu fa akala minhu hayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Falamma qutila Utsman wuhiba wa humila minhu fi ma ruya anhu 50 wasqan fi sabilillah. Apa itu? Tas-tas gitu. Taib. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan makan kepada pasukan dari kantong makanannya Abu Hurairah, bukan kantong kecil, ya, mungkin yang besar itu yang dibawa unta, ya. Tapi intinya ya dibawa oleh kendaraan unta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan makan satu pasukan dengan itu, satu pasukan, ya, dari itu. Ya. Kemudian Abu Hurairah mengembalikan sisanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengembalikan sisanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mendoakan makanan itu untuk Abu Hurairah dan menyuruh Abu Hurairah membawanya. Diambil sisanya itu. Kemudian Nabi SAW mendoakan. Ya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak pernah kehabisan makanan dari tempat itu, dari tempat tadi. Ya. Jadi Nabi SAW mendoakan makanan yang terdapat di tempat tersebut. Disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu selalu makan dari mengambil makanan dari itu, mungkin korma atau yang semacamnya, selalu mengambil dari tempat itu, tidak pernah berkurang sepanjang Nabi Muhammad SAW hidup. Itu berapa tahun? Sekitar 4 tahun, karena Abu Hurairah kan masuk Islam 4 tahun sebelum Nabi SAW meninggal, ya. Kemudian Abu Bakar Siddiq 2 tahun menjadi khalifah, Abu Hurairah masih mengeluarkan makanan dari situ terus, ya. Tidak habis-habis makanan di dalamnya. Kemudian fi khilafati Umar 10 tahun kekhalifahannya Umar, Abu Hurairah masih mengambil makanan dari situ, ya. Kemudian wa Utsman 12 tahun pemerintahnya Utsman, ya. Jadi totalnya berapa? 26, ya. Ya, tambah 12 24 tambah berapa tadi? 4 tahun, ya. Jadi 26
8 tahun. Falamma qutila Utsman, ketika Utsman terbunuh, wuhiba. Ya, itu tadi dihibahkan oleh Abu Hurairah, makanan tempat makan tadi. Ya, kemudian wahumila minhu fi ma ruya anhu khamsuna wasqan fi sabilillah. Kemudian diambil makanan dari tempat itu, ya, sebanyak 50 wasak. 50 wasak. 5 wasak itu sekitar 700 kilo. 5 wasak 700 kilo. Ini 50. Berarti 7 ton, ya. Ya enggak? 7 ton. Ya. Dikeluarkan dari tempat tadi itu yang didoakan oleh Nabi SAW 7 ton. Khamsuna waskan, 50 wasak. 5 wasak sekitar 700 kilo. Ya, jadi kalau kali 10 ya 7.000 kilo kan begitu, 7 ton. Nah, dikeluarkan itu dari makanan situ untuk apa? Untuk makanan para prajurit yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini mukjizat yang terus berlangsung setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya. Tentunya dengan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa at'ama fi bina'ihi bi Zainab min qas'ati ahdatha lahu Ummu Sulaim khalfan. Thumma rufi'at wa la yudra ta'amu fiha aktsar hina wudi'at aw hina rufi'at. Nabi SAW pernah menghidangkan makanan ketika beliau menikahi Zainab, yakni di walimatul ursnya, ketika beliau menikahi Zainab. Nah, dari qas'ah, dari sebuah mungkin semacam baskom, ya, yang berisi makanan yang dihadiahkan Ummu Sulaim kepada beliau. Beliau memberikan makan semua undangan dari situ. Setelah itu diangkat dan tidak diketahui, ya, apakah makanan yang ada di situ lebih banyak atau sama ketika sama seperti sebelumnya. Ya, ini semua kisah-kisah, ya, yang menunjukkan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa membanyakkan atau memperbanyak makanan. Pernah juga dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada seorang sahabat yang mengundang beliau makan kambing. Makan apa? Makan kambing. Maka dihidangkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kakinya, ya, kaki kambing. Kemudian Nabi SAW makan. Setelah habis beliau minta lagi kakinya, dikasih lagi kaki kambing. Beliau SAW makan. Setelah itu habis minta lagi, beliau SAW makan lagi. Setelah habis minta lagi, ya. Sampai kemudian kaki depan kambing, ya, karena kaki depan kambing itu adalah bagian kambing yang paling sehat karena jauh dari kotoran, ya, jauh dari kotoran. Ya, saya lupa nama bahasa Arabnya, yang jelas dibedakan antara kaki depan sama kaki belakang kambing. Nah, Nabi SAW itu dihidangkan pertama kali kaki depannya itu. Maka Nabi SAW makan. Setelah itu beliau minta lagi, kaki depannya mana? Nabi SAW dikasihkan lagi. Setelah itu, setelah habis Nabi SAW minta lagi, mana kaki depannya? Katanya Rasulullah, bukannya kambing cuma punya 2 kaki depan maksudnya, nggak ada lagi. Ya. Kata Nabi SAW, seandainya kamu diam dan kamu masukkan tangan mengambil, kamu akan dapatkan. Ini tidak peduli logika bagaimana, kaki kambing cuma 2, tapi kalau Allah mengatakan, Nabi SAW minta, ya. Yani kaidahnya simple. Kaidah akalnya, logikanya adalah kambing cuma punya kaki 2. Tapi kita punya kaidah syariat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mungkin melakukan sesuatu yang sia-sia. Kan kalau meminta sesuatu jelas-jelas tidak ada, itu abas, sia-sia, bermain-main, kan begitu. Ya. Nabi disucikan dari perbuatan sia-sia seperti itu. Meminta sesuatu yang sudah jelas-jelas tidak ada, tidak mungkin Nabi melakukan hal seperti itu. Beliau disucikan dari sifat-sifat tercela seperti itu. Maka di sini, ya, kalau kita mau bahas gunakan kata logika syariah lebih dahulu kan dibandingkan logika akal. Yani logikanya seorang Nabi tidak mungkin melakukan hal sia-sia seperti itu. Kayak tadi lihat istrinya Jabir, logika syariatnya apa? Tidak mungkin Nabi, ya, panggil orang terus tidak ada makanan, itu kan bentuk kedustaan. Tidak mungkin Nabi dusta, sengaja maupun tidak sengaja, kan begitu. Serius maupun bercanda, tidak mungkin. Itu logika syariat. Ya. Logika akalnya apa? Ini makanan panci, tidak mungkin muat untuk semuanya, tidak mungkin. Akalnya kan begitu. Ya. Karena itulah apapun yang diperhitungkan oleh akal manusia, ya, dengan semua kemampuan yang mereka miliki,
akal yang semua bahan pertimbangan dan akal yang mereka miliki itu punya batas. Punya batas. Ya. Dan syariat Allah Ta'ala di atas dari batas-batas seperti itu. Di atas dari apa? Batas akal manusia. Karena itulah lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan ini juga menunjukkan keutamaan mereka ya, keimanan mereka yang luar biasa kepada Nabi SAW tatkala mereka mendahulukan keimanan mereka kepada Rasulullah SAW dibandingkan apa yang merupakan kepastian akal menurut kita, menurut manusia. Ya kan, kepastian akal kayak tadi, tidak mungkin makanan satu panci untuk semuanya. Ya, kaki kambing cuma 2, tidak 3. Ya, tidak mungkin kan? Itu kepastian akal di akalnya manusia. Karena itulah, ini kita baru berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Kita baru berbicara tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa kita pakai akal, tidak bisa kita kiaskan. Maka bagaimana lagi kita mau berbicara tentang sifat-sifatnya Allah yang maha gaib? Ya, maka di sini tidak mungkin kita pakai akal. Ketika Allah menetapkan Allah punya sifat merahmati, menyayangi, tidak boleh kita pakai akal di sini. Tidak boleh kita katakan, oh kalau sayang, kalau kita kan manusia, rahmat sayang berarti kita butuh kepada yang kita sayangi, butuh kepada orang yang kita sayangi. Kita sayang sama anak, berarti kita butuh sama anak. Tidak mungkin Allah itu menyayangi, karena berarti Allah menyayangi Allah butuh kepada makhluknya. Ya. Ini logika seperti ini hanya berlaku kepada makhluk. Makhluk kalau menyayangi sesuatu, berarti dia butuh kepada sesuatu itu. Tapi Allah tidak. Allah Ta'ala menyayangi hambanya, dan Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Kan begitu? Tidak butuh kepada hamba-hambanya. Dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Ta'ala, tidak ada sedikit pun, satupun dari sifat Allah Ta'ala yang bisa dinalar hakikatnya dengan akal. Ingat, dinalar hakikatnya. Adapun maknanya jelas, makna sifat-sifat Allah itu jelas. Ya, kemudian mukjizat yang lain, kata beliau rahimahullahu taala, wa ramal jaisha yauma hunainin biqabdatin min turab fahazamahumullah wa qala ba'dhum lam yabqa minna ahadun illam tala'at aynahu turaba. Pada perang Hunain ketika kaum muslimin menderita pukulan yang sangat telak dari kaum musyrikin karena kelalaian sebagian kaum muslimin sendiri melalaikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu momen di perang Hunain itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melempari pasukan kaum musyrikin di depan beliau, melempari mereka dengan satu genggam tanah. Beliau ambil genggam tanah, kemudian beliau lempar. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai pasukan yang terkalahkan. Allah Ta'ala mengalahkan mereka. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat sebagian orang musyrikin itu berkata, tidak ada seorang pun dari kami kecuali matanya penuh dengan tanah. Segenggam melempari semua pasukan dan semuanya kena pada mata mereka. Berkenaan dengan inilah sababun nuzul ayat ini dalam surah Al-Anfal ayat 17. Wa fihi anzalallahu azza wa jal wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Engkau wahai Muhammad bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah yang melempar. Apa maksudnya Allah yang melempar? Nah, di sini kata rama, wa ma ramaita idh ramaita. Ramaita yang pertama itu bermakna asabta. Iya, bermakna mengenai sasaran. Mengenai apa? Sasaran. Kata Roma yang pertama dan yang ketiga itu bermakna asab, bermakna mengenai sasaran. Sehingga makna ayat ini kata para ulama, wa ma asabta idz ramaita walakinnallaha asab. Tidaklah lemparanmu mengenai sasaran ketika engkau melempar, namun Allah yang membuat semua lemparanmu itu mengenai sasaran. Nah, ini sababul nuzul ayat ini. Ini juga mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita sudah sebutkan atau ma'ruf dalam sirah ya, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau hijrah ke Madinah di malam hari dan rumah beliau sudah dikepung. Ditahu bahwa Nabi Muhammad SAW akan hijrah malam ini, maka mereka mengepung rumah Nabi SAW. Sudah siap, pokoknya keluar bunuh. Nah, maka mereka pun menunggu di depan rumah Nabi SAW.
Dan Ali bin Abi Thalib yang memang dari kecil tinggal bersama Nabi SAW di Mekah, ya. Ali bin Abi Thalib berperan sebagai apa? Pengganti Nabi Muhammad SAW di tempat tidur. Nabi SAW mengambil apa namanya segenggam tanah, kemudian melemparkan kepada mereka, ya. Kemudian Nabi SAW lewat dan mereka tidak lihat, ya. Nah, ini disebutkan di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yusirun." Ya. Yani Nabi SAW menghamburkan debu di pasir di depan mereka dan beliau berjalan dan mereka tidak lihat. Nabi SAW keluar rumah. Ya, mereka mengintip ke dalam, oh Nabi Muhammad masih tidur. Ya, ini Ali bin Abi Thalib yang tidur dalam menggantikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai subuh hari mereka nunggu tidak keluar. Setelah itu baru mereka tahu bahwa ternyata yang tidur itu Ali bin Abi Thalib. Ini seperti seperti mukjizat ini. Wa kharaja ala mi'atin min Quraisy wa hum yantadhirunahu fa wada'at turaba ala ru'usihim wa madaw wa lam yarahu. Oh, disebutkan di sini beliau. Saya kira belum disebutkan. Ini yang saya sebutkan tadi. Nabi SAW keluar melewati 100 orang Quraisy ketika mereka menunggu beliau keluar dari rumah. Beliau pun meletakkan tanah di kepala mereka, ya, dan beliau lewat tanpa mereka melihatnya sama sekali. Ya, mereka tidak melihat beliau sama sekali. Semisal dengannya, wa tabi'ahu Saraqah bin Malik ibn Ju'shum yuridu qatlahu aw asrahu falamma qaraba minhu da'a alaihi fasakhat yadu farasihi fil ard fanadahu bil aman wa sa'alahu an yad'u lahu fada'a lahu fanajjahu Allah. Ya. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika apa namanya ini saya lupa apakah perang atau dalam perjalanan hijrah dikejar oleh Suraqah bin Malik bin Ju'shum, ya. Nah, yang dia ingin membunuh Nabi SAW atau apa menawan beliau. Seingat saya ini di peristiwa hijrah, ya, peristiwa hijrah seingat saya. Ketika itu Abu Bakar lagi kemana begitu, Nabi SAW sendirian, ya, di perjalanan hijrah. Kemudian ketika Suraqah sudah mendekat, Nabi SAW mendoakan keburukan kepadanya, ya, ini didoakan celaka begitu atau jatuh. Kemudian tiba-tiba kaki kudanya terperosok masuk ke pasir, kemudian dia jatuh. Dan itu terjadi 2 atau 3 kali. Setiap kali dia mendekat, Nabi berdoa lagi, ya. Nah, kemudian fanadahu bil aman. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fanadahu bil aman. Siapa fa'ilnya nadahu di sini? Apa terjemahnya Ustaz? Terjemahnya di situ. Fanadahu bil aman. Iya. Wa sa'alahu an yad'u lahu. Kemudian Ju'shum atau Suraqah meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar mendoakan beliau. Fada'a lahu. Ya, maka beliau pun mendoakan Suraqah, fanajjahu Allah, dan Allah menyelamatkannya, yakni dia masuk Islam. Saya nggak tahu siapa yang menadahu bil aman di sini. Apakah Suraqah yang menawarkan perdamaian atau sebaliknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sudah nggak usah berusaha untuk menangkap saya gitu. Sudah kita damai saja. Akhirnya seperti itu. Ya. Nah, ini akhir mukjizat yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kata penulis rahimahullah menutup fasal ini, walahu sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun bahirah wa dilalatun zahirah wa akhlaqun zahirah ikhtasarna minha ala hadha tahqiqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak mukjizat yang jelas, yang terang, bahirah, ya. Wa dilalatun zahirah, dan dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian yang jelas, dan akhlak yang zahirah, akhlak yang suci. Kita cukupkan sampai di sini, kata beliau rahimahullahu taala. Nah, ini akhir penjelasan penulis rahimahullahu taala berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita akan masuk di bagian kedua buku ini, yaitu biografi ringkas mengenai 10 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Dimulai dari biografi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, sudah masuk waktu belum? Sudah masuk? 1 menit lagi? Iya, cukup kalau gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan.
Ini sirah Nabawi yang sudah selesai ya. Sisanya tinggal biografi ringkas 10 orang sahabat ini. Dan ini juga perkara yang jarang tentunya, sangat jarang dibahas di kitab-kitab atau di kajian-kajian berkenaan dengan sirah 10 orang sahabat ini. Insyaallah taala kita akan bacakan nanti pada pertemuan berikutnya. Nah, memanggil orang. Asalnya kalau kita sendiri yang diajak makan tidak boleh ngajak-ngajak orang lain. Nah, di sini Nabi SAW mengajak orang lain dengan dugaan, kecuali dugaan dengan dugaan besar bahwa Jabir mengizinkan. Jadi misalnya pernah Nabi SAW pernah dipanggil ke pernikahan, ya. Kemudian datang satu orang bersama Nabi SAW. Jadi mereka bertiga atau berempat. Ya. Yang tiga ini diundang, satunya tidak. Ya, karena tidak ada waktu diundang. Ketika sampai di tuan rumah, kata Nabi SAW, saya datang sama si fulan, yang ini dia ikut saya saja tadi. Kalau kamu izinkan dia masuk, kalau enggak saya suruh dia pulang. Nah, gitu. Jadi pada dasarnya kalau ada undangan, maka yang boleh datang hanyalah yang diundang saja. Yang diundang secara sukarela. Adapun diundang karena tidak enak, jangan dia datang. Misalnya saya duduk sama teman saya, datang teman yang undang dia, cuman karena saya ada di dekatnya, tidak enak kalau saya juga diundang. Sekalian kita juga datang. Yang seperti ini saya tidak dianjurkan datang. Kenapa? Karena saya diundang tadi dalam tanda kutip terpaksa saja, karena saya pas di samping temannya, bukan karena dia betul-betul mengundang saya dari asal. Jelas ya? Nah, Allahu a'lam bishawab. Naktafi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.